bisa stuck. Apalagi kalau semuanya dua-duanya terkena menyangkut masalah hukum, ya selesailah Kalimantan Tengah. Bagaimana membangun Kalimantan Tengah? Carilah calon yang bersih. Makasih. Seperti bersih. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 2 Sugianto Sabran Edi Pratowo secara resmi dikukuhkan tim kampanye Kabupaten Pulang Pisau Senin 12 Oktober 2020 di halaman Stadion HM Sanusi Pulang Pisau. Pengukuhan tim kampanye Kabupaten Pulang Pisau sekaligus tim kampanye 8 kecamatan dilakukan oleh langsung calon gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan Haji Edi Pratowo SOSMM, disaksikan langsung Ketua Tim Kampanye Provinsi Kalimantan Tengah Arton S. Dohong. Kegiatan pengukuhan ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Hanya sekitar 50 orang yang diperkenankan berada dalam tenda yang dipasang di halaman Stadion HM Sanusi. Selebihnya masyarakat dan massa pendukung berada di luar tenda. Dalam acara ini dikukuhkan menjadi Ketua Tim Kampanye Kabupaten Pulang Pisau Haji Ahmad Rifai dari Golkar, Sekretaris Haji Ahmad Padli Rahman dari PDI Perjuangan, dan Bendahara Tindian Indra Bella dari Golkar, bersama ketua dan anggota tim lainnya. Haji Sugianto dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas berjalannya kegiatan ini. Kami nomor 2 hari ini setelah kami beraktivitas pengukuhan tim dan menyampaikan orasi politik kami tentang visi misi kami ke depan, sudah kami sampaikan tadi. Kami wajib masyarakat Kalimantan setelah beraktivitas harus cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir supaya tetap aman dari bahaya COVID. Ada instruksi khusus untuk tim yang dikukuhkan ini, Pak? Kalau instruksi saya, mari bekerja keras, cerdas, jeli, melihat untuk memenangkan pasangan nomor 2 Haji Sugianto Sabran dan Haji Edi Pratowo. Tapi di samping bekerja keras, harus bekerja secara budaya, secara akhlak dan etika. Tidak perlu menjelekkan siapapun. Tapi kalau mau, itu fakta yang harus disampaikan. Satu contoh, ya kalau mencari calon, ya carilah calon yang tidak pernah, yang sudah diperiksa di KPK ataupun di kepolisian, di kejaksaan. Carilah calon yang bersih dari korupsi. Jangan calon yang sudah ada yang berbahaya, akan menyentuh ke arah nanti ke korupsi. Itu sangat berbahaya. Karena akan nanti bisa stuck. Apalagi kalau semuanya dua-duanya terkena menyangkut masalah hukum, ya selesailah Kalimantan Tengah. Bagaimana membangun Kalimantan Tengah? Carilah calon yang bersih. Makasih. Seperti bersih. Jadi kami sudah menggali PAD dari tahun 2016 sejak kami jadi gubernur. Kalau melihat anggaran itu, anggaran sebelum jadi gubernur berada di angka 3 triliun 650 miliar. Nah terus kami gali PAD itu bergeraknya di angka 700 sampai 800 miliar. Nah setelah periode kami sampai 2019 kemarin, pendapatan asli daerah kita sudah berada di angka 1 triliun 700 miliar lebih. Semestinya PAD itu pendapatan asli daerah itu masih tidak akan bisa menaikkan APBD. Targetnya berapa, Bung? Terus target saya optimis bisa di angka, kami naikkan coba di angka 3 sampai 5 T. Kami coba sampai 3 tahun pemerintahan periode kedua. Sehingga APBD itu berada di posisi nanti kita inginkan kalau ekonomi Indonesia ini bagus, berada di 8 triliun paling dikit. Sektor mana yang digenjot? Sektor banyak itu rahasia kami, karena jawabannya waktu debat nanti. Ada nanti semuanya kami olah.
Kita sementara yang sebesar aja dulu pajak kendaraan bermotor, terus sumber yang di kabupaten masih banyak yang digali, sehingga APBD Kalteng itu yang sekarang sudah mendekati 18 triliun dari provinsi sampai kabupaten kota, sudah di angka 18 triliun, bisa ke depan bisa mencapai 25 sampai 30 triliun, sehingga bisa membangun Kalimantan Tengah nih. Kita ingin membangun Kalimantan Tengah itu sudah kami dulu fokus dalam 4 tahun nih, fokus ke jalan kami berterobosan, terus kesehatan, pendidikan, perekonomian sudah kami jawab, dan ada hadirnya Port Estate, hulu hilirnya dibangun di Kalimantan Tengah. Port Estate itu pertanian terpadu, terpadu dan terintegrasi. Ada padi yang di bawah Kementan itu, ada perikanan, ada peternakan, nah terus ada hilirisasinya di sini. Nah terus ada di bawah Kemenhan badan logistik badan cadangan logistik strategis, itu di bawah Kemenhan, yaitu tentang 1.400.000 hektar untuk singkong. Tapi ini harus butuh dukungan. Presiden sudah punya kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang, itu Undang-Undang Cipta Kerja salah satu ini mengenai ini akan melakukan terobosan tentang lahan yang itu dulu izin itu sampai 3 bulan, bahkan ada yang 4 tahun, itu 1 minggu harus selesai. Nah dengan inilah Undang-Undang Cipta Kerja ini jawaban, dengan ada investor masuk ke wilayah Indonesia, ini jawaban dari nanti tidak ada lagi pengangguran. Kalteng itu menjawab itu nanti untuk Indonesia. Maka aku selalu katakan Kalteng untuk Indonesia. Ya jawabannya itu nanti tenaga kerja butuh banyak, jutaan. Kalau itu fokus sampai 2024, nah disitulah Indonesia itu akan bermartabat tentang pangan, berdaulat dan pangan. Tidak lagi import dari negara-negara lain. Kita keadaan COVID kayak gini, keadaan bencana non alam ini, jawabannya ya ada di Port Estate ini. Nah tenaga kerja butuh banyak. Untuk di bawah Kementannya aja mungkin dalam sampai 2022 itu ada ratusan ribu orang yang dibutuhkan. Paling-paling Kalteng itu 150.000. Jiwa milenial yang mampu memenuhi itu pun belum tentu masyarakatnya mau. Tapi kita mencoba memberikan lewat balai-balai latihan kerja, kita mendorong masyarakat kita mau mencintai pekerjaan pertanian, perikanan, peternakan. Kalteng nanti bukan cuma untuk lumbung pangan nasional seperti apa? Seperti singkong yang jadi tepung, hilirisasi semuanya tidak. Nanti efek-efek semua itu seperti jalan. Nah bandara kita Cipriwut runway-nya diperpanjang, nanti akan menjadi itu runway Bandara Cipriwut akan menjadi bandara internasional. Nah bagi umat Islam, embarkasi haji itu nanti di Kalimantan Tengah, bukan lagi ke Banjarmasin. Kenapa? Inilah Kalteng menuju Kalteng bermartabat, tidak lagi tergantung ke Banjarmasin, ke Jawa, tapi di Kalteng sudah ada embarkasi haji tersendiri. Terakhir Pak, dari Antara Pak. Ya silakan. Tadi ada misi yang menarik mengenai desa tadi Pak. Nah seperti apa misinya nanti ke depan Sugiyarto di? Kami kemarin ada diundang teman-teman mengenai, kami berani mengatakan karena kami melihat dan sudah memanage anggaran di provinsi. Anggaran itu harus terarah efisien, sasarannya tepat, efektif penggunaannya, terus efisien. Kenapa? Kalau tidak, nanti kalau kita buang untuk itu, untuk ini, berarti kan itu kan cuma untuk pencitraan. Tapi yang penting itu bagaimana anggaran Kalimantan Tengah ini APBD-nya memang bermanfaat bagi Kalteng, pembangunan Kalteng dan masyarakatnya. Nah untuk itu kami membangun dari desa ke kota. Kami akan menempatkan dana-dana APBD provinsi di desa-desa dari 1.424 desa. Kami tempatkan, termasuk kelurahan-kelurahan untuk membangun Kalimantan Tengah, itu tujuannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Cukup.